Shalom anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Sudah siap untuk ikut ibadah hari ini? Kita mau beribadah Minggu tanggal 6 September. Sudah bulan September ya. 2 bulan lagi, 3 bulan lagi masuk Desember. Kita berdoa semoga suasana COVID ini semakin membaik dan kita bisa bertemu nanti di hari Natal. Semoga kita sama-sama berdoa. Kita mulai ibadah kita saat ini. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Doa dimulai. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Lagunya Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Tuhan Allah hadir. dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Lah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup penuh bahagia selama-lamanya.
Kau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal keselamatan yang berasal darimu. Karena itu, kami merendahkan diri kami dan memohon kepadamu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, agar kami percaya akan kasih-Mu, dan senantiasa mendengarkan suara-Mu, yang senantiasa memanggil kami, untuk menyambut anugerah keselamatan yang telah Engkau sediakan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, sekarang adik-adik, mari kita ucapkan hukum kasih yang pertama dan yang kedua. Sama-sama kita ucapkan ya. Kita mulai dua-dua ya. Hukum kasih yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hukum kasih yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik, saat ini kembali kita menyapa, mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak-anak sekolah minggu dimanapun di gereja GKPI Rantau Prapat, GKPI Ujung Bandar, GKPI Jeriko, GKPI Padang Pasir, GKPI Panca Arga, Sikosari, dan Bandar Gula. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin. Kita bernyanyi dari Tiada Berkesudahan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Untuk jadi
lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat yang indah ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang di rumah kami Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu dan penyembahan kami. Kiranya itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi juga adik-adik kami Tuhan yang ada di rumah, agar mereka boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Salam adik-adik semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap membuka Alkitabnya? Ayo, yang ada Alkitabnya adik-adik dibuka. Yang bisa membaca boleh kita membaca bersama-sama. Adik-adik yang kecil yang belum bisa baca, kita mendengarkan, kita baca sama-sama ya. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 12. Sekali lagi adik-adik, Roma 12 ayat 9 sampai dengan 12. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama membacanya. Beginilah firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukannya yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Begitu firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah saling mengasihi. Saling mengasihi, seperti kita tahu ya adik-adik, ada dua hukum kasih yang kita tahu. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu. Dan yang kedua dikatakan, kasihilah sesamamu manusia. Nah, kitab Roma ini adalah kitab yang dibawakan oleh Rasul Paulus. Dalam kitab Roma ini kalau kita baca dari pasal 12 ayat 1 sampai 8 adalah tentang mengasihi Tuhan Allah. Nah, di dalam perikop kita pagi hari ini kita ambil dari ayat 9 sampai 12 adalah mengasihi sesama manusia. Nah, kita sebagai makhluk sosial pasti kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik satu dengan lain, bagaimana kita bisa mengasihi? Nah, dari firman Tuhan ini kita diajari bagaimana kita mengasihi sesama kita dengan perbuatan kita atau dengan hal-hal yang baik yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekalian, apa alasan utama kita mengasihi? Karena kita sebagai manusia telah terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Itu dapat kita lihat dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu adalah karena kasih Tuhan kepada kita umat manusia. Padahal kita orang berdosa, tapi Tuhan mengasihi kita dengan kematiannya di kayu salib. Itulah kasih Tuhan yang terbesar kepada kita. Apalagi kita sebagai orang-orang yang diciptakan Tuhan, dengan kasih yang diberikannya kepada kita, maka itu juga akan kita terapkan kepada orang-orang di sekitar kita. Di dalam kitab Yohanes juga diperintahkan, yaitu supaya kamu saling mengasihi satu sama lain seperti aku juga sudah mengasihi kamu. Kita umat yang percaya kan adik-adik, kita percaya firman Tuhan. Jadi apa yang firmankan Tuhan itu boleh kita terapkan dalam kehidupan kita.
Misalkan ada dikatakan lagi di ayat yang pertama ya, ayat ke-9 tadi dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih yang kayak mana yang tidak pura-pura? Coba kita lihat bagaimana kasih orang tua kita, kasih kakak kita, atau kasih saudara-saudara kita kepada kita. Itulah yang dikatakan kasih yang tidak pura-pura. Cobalah kita lihat kasih orang tua kepada kita. Apakah orang tua kita itu pura-pura mengasihi kita? Tidak kan adik-adik. Orang tua kita itu tidak pernah meminta balasan kepada kita atas kasih sayang yang sudah diberikannya kepada kita. Itulah yang dikatakan kasih yang tidak pura-pura. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga jangan kasih pura-pura. Maksudnya di sini kasih pura-pura, berbuat baik aku supaya dia baik sama aku. Tidak seperti itu ya adik-adik. Tetapi kasih kita itu tulus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah yang namanya kasih yang tidak pura-pura. Kemudian ada lagi dikatakan, janganlah kamu menunggu dikasihi, atau kamu menunggu, tunggulah dia berbuat baik sama aku, baru aku berbuat baik. Tidak seperti itu ya adik-adik. Tetapi marilah kita mengasihi saudara kita, mengasihi orang lain di sekitar kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak berlaku jahat kepada orang tersebut. Atau boleh kita katakan contoh-contoh yang mengasihi orang lain. Misalkan contoh mengasihi orang tua. Apa yang harus adik-adik lakukan? Bagaimana aku sayang sama orang tuaku. Tidak boleh dengan perkataan saja, tidak hanya dengan mulut saja kita mengucapkan kasih, tapi dengan kelakuan kita, dengan perbuatan kita. Contoh apa kita mengasihi orang tua? Apa adik-adik? Ya, kita mengasihi orang tua kita mendengarkan perintah orang tua kita, tidak melawan kepada kedua orang tua kita. Itulah buktinya kita mengasihi orang tua kita. Nah, bagaimana dengan contoh mengasihi teman-teman? Kita banyak pasti teman-teman kita. Apa buktinya kita mencintai teman-teman kita? Kita tidak mau berlaku jahat sama kawan-kawan kita. Kalau kawan kita saat susah kita tolong, kalau kita mampu. Itulah buktinya kita kasih sama teman-teman. Nah, terlebih lagi, apa buktinya engkau mengasihi Tuhan? Apa adik-adik? Nah, semuanya pasti tahu. Rajin ke gereja, pasti itu katanya, aku mengasihi Tuhan, aku rajin ke gereja, aku rajin berdoa, katanya. Iya, betul. Tapi sebenarnya kita mengasihi Tuhan itu yang lebih utama adalah menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Betul adik-adik. Kita rajin ke gereja, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, kita berdoa, tapi ada lagi yang terpenting. Bahwa semua yang dilarang oleh Tuhan jangan kita lakukan. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang harus kita lakukan. Itulah buktinya kita mengasihi Tuhan. Kita tidak melupakan hati Tuhan. Nah, marilah adik-adik, dengan firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan bagaimana kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama seperti yang difirmankan oleh Tuhan, dengan melakukan segala perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Nah adik-adik, mudah-mudahan firman Tuhan ini boleh mengingatkan adik-adik bahwa kita selaku umat manusia, kita harus saling mengasihi seperti Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kematiannya di kayu salib. Jadi adik-adik semua, jangan sia-siakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita harus berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, saling mengasihi antara sesama, dan terlebih lagi mengasihi Tuhan Yesus, baik itu di rumah, baik di sekeliling kita, dimanapun kita berada. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Kita tidak boleh sama dengan orang-orang lain. Harus kita tunjukkan bagaimana kasih Tuhan Yesus itu terhadap diri kita, supaya orang lain bisa melihat, oh ini anak ini adalah orang-orang Kristen. Mereka saling mengasihi, mereka hidup damai. Nah adik-adik, boleh? Nah
Dari firman Tuhan ini boleh kita dikuatkan agar kita boleh saling mengasihi, agar kasih Tuhan terpancar dari kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini Tuhan, kami diajarkan bagaimana kami saling mengasihi sesama kami. Ya Roh Kudus, biarlah Roh-Mu yang senantiasa hadir di setiap kehidupan kami Tuhan, agar kehidupan kami boleh mempunyai kasih yang daripada Engkau. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberikan kasih itu ke dalam hati kami, agar hidup kami Tuhan senantiasa beroleh berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Ayat 7, demikian firman Tuhan.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Kita kumpulkan persembahan kita. Berdoa, mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.